your shit in. Hawks are terrible pickets. No, I'm still trying to get my shit figured out. Film kali ini akan menjadi cerita film singkat. Kejadian mistis ini dialami oleh 4 orang pemuda yang baru saja lulus kuliah. Mereka sudah janjian ketemuan dan melakukan perjalanan malam. Awalnya biasa-biasa saja, mereka mengobrol biasa, bercanda, berdiskusi hal konyol, tidak ada yang melakukan hal-hal aneh. Begitu mereka memasuki jalan yang sepi, guys, mereka mulai ragu dengan jalan yang mereka lewati. Berdasarkan Google Map, jalan masih lurus, guys, dan mereka masih mengikuti paduan dari Google itu. Hey, I'm sorry, where's this turn at? Did I miss it? Goddamn highway by now, man. Something's wrong. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba Tyler yang menyetir menyadari kalau dia tidak menemukan belokan yang harusnya dia lewati. Merasakan yang tidak beres, Tyler memutuskan untuk putar balik untuk memastikan kalau dia tidak melewati belokannya. Bisa kalian saksikan, guys, sekeliling mereka itu hutan, ditambah kondisi malam yang gelap membuat suasana terasa membuat bulu kuduk berdiri, guys, jika di posisi mereka. Oh shit! Setelah putar balik dan berjalan kembali ke jalan awal mereka, tiba-tiba mereka hampir menabrak pohon. You good? Yeah, I'm fine. Jalan berakhir di sana dan itu buntu, tidak ada jalan lain, padahal baru saja mereka melewati jalan itu. Semua teman-temannya menyangka Tyler melewati belokannya lagi, tetapi dia sangat yakin kalau dia tidak mengambil jalan yang salah. Dia yakin nggak melewatkan belokannya. Setelah itu, akhirnya Tyler memilih turun dari mobil untuk menyelidiki keanehan itu sedikit masuk ke hutan, yang gak lama disusul oleh James. Are you done with your temper tantrum yet? I wanna... Tyler menyentas sekeliling hutan yang gelap dan apa yang mereka temukan? Tiba-tiba puluhan orang yang berdatangan dari arah hutan menyerbu mobil mereka, memohon untuk masuk ke dalam mobil. Suasana kacau, panik, takut yang dialami keempat pemuda itu, dan yang paling aneh, orang-orang itu tidak menyerang. Mereka hanya berebut kursi mobil itu. Karena suasana sangat kacau, James dan Tyler tidak bisa masuk mobil. Mereka berlari ke depan menunggu kedua temannya keluar dari kekacauan itu. Tancap gas menjemput mereka di depan. Yang pada akhirnya mereka kembali ke jalan yang tadi. Setelah mereka berhasil menyelamatkan diri, salah satu teman James yang bernama Fisher mengalami luka-luka karena terkena cakaran orang-orang itu, guys. Mereka berempat bingung dengan kejadian yang baru saja mereka alami karena semuanya tidak masuk di akal. Setelah posisi cukup jauh, mereka berhenti sejenak untuk mengobati luka-luka temannya itu. Tetapi orang-orang itu terus datang dari arah hutan. Mereka segera menancap gas lagi sebelum situasi kembali memburuk, guys. Mereka tidak ada cara lain selain terus mengemudikan mobil itu. Salah satu dari mereka mencoba menghubungi keluarga namun tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian James melihat bensin mobil itu sudah habis. Dia bertanya apakah meteran mobil Tyler itu rusak. Tyler pun menjawab tidak. Dari sana James pun menyarankan untuk jangan pernah mematikan mobilnya, guys. Mereka berhenti sebentar untuk mengeceknya. Begitu dicek ternyata benar. Bensinnya habis dan seharusnya mobil itu sudah tidak bisa jalan lagi. Tiba-tiba dari kejauhan orang-orang itu datang lagi membuat mereka harus melanjutkan perjalanan. Mereka berkendara seharian penuh, tetapi tidak merasa lelah ataupun lapar. Mobil itu juga tidak menghabiskan bensin. James berteori bahwa mereka mungkin telah mengalami kecelakaan dan sekarang sudah mati atau terkutuk, guys. Tetapi itu masih dalam bentuk teori. Akibat kejadian tadi, mereka memutuskan untuk terus berjalan ke depan dan bergantian menyetir, guys. Berharap bisa menemukan titik terang. Malamnya mereka tidak bisa tidur, bahkan mereka tidak merasa capek sedikit pun. Semua orang masih memikirkan apakah sebenarnya mereka sudah mati dan berada di alam baka.
James mencoba mencari tahu apakah sesuatu yang telah mereka lakukan menyebabkan mereka terjebak di hutan itu. Semuanya berpikir mungkin dengan cara mereka terbuka satu sama lain mereka bisa keluar dari sana. Semua orang mulai mengeluarkan unek-unek mereka yang belum pernah mereka ceritakan ke siapapun. Setelah itu, tetap saja tidak ada perubahan. Setelah berhari-hari menyetir, mereka mulai melakukan eksperimen dengan membunyikan klakson untuk menghitung waktu yang dibutuhkan sampai orang-orang itu berdatangan. There. Setelah ditunggu ternyata tidak lama guys, cuma 1,5 menit waktu yang dihabiskan sampai mereka tiba di sana. Setelah mengetahui hal itu, mereka gunakan waktu 1 menit itu untuk mengeksplor hutan. Rupanya Tyler yang bertugas untuk pergi ke hutan, sementara mereka menunggu di mobil. Di luar sana masih ada orang yang tergeletak dan begitu waktunya habis mereka akan membunyikan klakson. Mereka melakukan itu berulang-ulang guys, dan mereka juga menyempatkan untuk rileks sejenak sebelum melakukan perjalanan lagi. Salah satu teman James menemukan sebuah coklat, namun James melarang memakannya. Dikhawatirkan bisa saja coklat itu akan tercerna di perut selamanya. Tidak ada kata lelah atau capek, mereka terus melakukan itu dengan harapan pasti bisa menemukan jalan pulang. Bahkan guys, mereka sempat menyandera seorang pria asing, mengikatnya di pohon sekedar untuk menanyakan keberadaan mereka, tetapi pria itu malah meminta tolong. Singkat waktu, semua orang sudah tidak tahu lagi berapa hari mereka terjebak di sana. Fisher mulai terkena serangan panik karena sudah tidak kuat lagi ingin keluar dari mobil itu. Tidak jauh dari sana, mereka melihat ada sebuah mobil. James nekat mendekati mobil itu walaupun teman-temannya melarangnya. Begitu didekati, ternyata di dalamnya kosong guys. Dan kalian tahu apa yang James temukan di sana? Odometer mobil itu sudah melebihi 1 juta mil. Itu berarti mobil itu sudah bertahun-tahun menempuh perjalanan terjebak di sana guys. Bayangkan ya. Semuanya sudah hilang harapan. Tidak tahu harus bagaimana lagi, Tyler tiba-tiba mengebut untuk meluapkan emosinya. Dan segera teman-temannya menenangkan dia. Singkat waktu, setelah mereka menempuh jarak 56.000 mil, Tyler dan James kembali untuk mengeksplor hutan, sedangkan kedua temannya menunggu di mobil. Di sini, Tyler mengatakan kepada James bahwa dia harus melanjutkan perjalanannya dengan yang lain tanpa dirinya. Walaupun James sudah berusaha untuk menyadarkannya, tetapi Tyler sudah menyerah. Where's Tyler? Pull up. Tyler! Tyler! Where is he? Where is he? Tyler! Begitu teman-temannya mendapati kalau Tyler tidak ikut, mereka tidak bisa apa-apa lagi, itu sudah menjadi pilihannya. Segera mobil itu pun melanjutkan perjalanannya sebelum orang-orang itu berdatangan. Setelah hari-hari berlalu, mereka pun mulai bisa beradaptasi. Mereka menciptakan rutinitas dan ritual untuk hidup. Day dan Fisher setiap hari berteriak untuk melampiaskan frustasi mereka. Mereka juga mencuri barang-barang dari mobil-mobil terbengkalai lainnya untuk menghibur diri. Kebiasaan itu semakin hari sudah menjadi hal biasa dan mereka sudah mulai bosan melakukannya. Ketika mereka sedang menjarah barang-barang, James menyadari ada yang berbeda. Orang-orang itu tidak lagi mengejar mereka. Bahkan ada satu orang yang James temui di sana, tetapi orang itu seperti sudah kehilangan semangat hidup. Yo, hello. Am I wrong?
Sambil mengemudi, James merasa yakin dan percaya bahwa mereka mungkin sedang menuju ke jalan keluar. Tetapi keadaan Day dan Fisher justru sebaliknya. Day dan Fisher mulai menyerah dan Day menyarankan agar James berhenti menyetir. I think we should stop driving. Di 835.000 mil di tengah perjalanan, Fisher keluar mobil, disusul oleh Day yang tiba-tiba mematikan mesin mobil dan mengambil kuncinya. Day dan Fisher menyarankan agar James segera menyerah. Mereka sudah menerima bahwa tidak ada jalan keluar, namun yang James inginkan hanyalah kunci mobilnya dikembalikan. Dia bahkan berkelahi dengan Fisher untuk mendapatkan kunci itu kembali, guys. Setelah James mendapatkan kunci itu, dia menghidupkan mobilnya kembali, namun semua itu sudah tidak bisa lagi. Mesinnya tidak mau menyala. James sambil berdoa memohon pertolongan, berusaha terus menyalakan mobilnya. Ketika harapannya sudah hilang, tiba-tiba mobil itu bisa hidup lagi, guys. Pada akhirnya James pergi berpisah, meninggalkan kedua temannya di sana. Setelah bertahun-tahun mengemudi, James harus menghabiskan waktu sendirian. Ketika dia sedang berhenti, ada sebuah keajaiban. Tiba-tiba hujan turun. Untuk yang pertama kalinya semenjak James ke sana. Entah sebuah pertanda buruk atau baik, namun James tetap terus mengemudi sampai hingga berhari-hari lagi, barulah dia tiba di tempat yang tidak dia sangka, di mana banyak sekali mobil-mobil yang berjejer ditinggalkan pemiliknya di sebuah lapangan yang dikelilingi pepohonan dengan tulisan jalan berakhir. Tidak percaya dengan kenyataan itu, James duduk tak bergerak selama 24 jam. Lalu, dia memakan sebatang coklat, satu-satunya makanan yang dia miliki, yang sebelumnya dia larang teman-temannya untuk dimakan karena dikhawatirkan akan tercerna selamanya di perutnya. Dan begitu dia memakannya, James menangis karena rasanya sangat sekali enak. James berteriak, mengungkapkan emosinya. James memutar balik mobilnya dan mulai mengemudi kembali, menyusuri jalan untuk mencari Fisher dan Day kembali. Dia berhenti di sebuah kendaraan yang ditinggalkan dan menarik pengemudi lain yang tergeletak di hutan ke dalam mobilnya, karena tidak ingin sendirian. Kadang kita udah capek-capek berjuang, jalan jauh dan ngerasa kuat karena terus maju. Tapi kalau jalannya salah dan ternyata buntu, lanjut terus cuma bikin capek doang, gak ada salahnya berhenti, mikir ulang, lalu cari arah lain yang lebih benar. Begitu guys, itulah pesan moral dari film ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya Kang Sugi undur diri, hatur nuhun, sampai jumpa.